Pihak kepolisian berhasil mengungkapkan motif pelaku penyanderaan terhadap bocah berusia 4 tahun di Pospol Pejaten, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata adalah rekan bisnis ayah korban dan mereka sudah saling mengenal sejak 2 bulan lalu. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, menjelaskan bahwa pelaku dan ayah korban adalah teman bisnis. Tapi, bagaimana pelaku bisa berani melakukan penyanderaan terhadap anak kecil? Apakah pelaku memiliki motif lain di balik tindakannya? Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, pelaku meminta izin kepada orang tua korban untuk membawa korban dengan alasan akan mengajaknya jalan-jalan. Namun, ternyata pelaku memiliki niat lain. Pelaku membawa korban ke Pospol Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan melakukan penyanderaan. Aksi penyanderaan ini diketahui terjadi pukul 10 pagi tadi hingga aparat kepolisian turun ke lokasi. Anggota Satuan Lalu Lintas yang sedang bertugas, dibantu oleh Babin Kamtipmas Kelurahan Ragunan Aibtu Dodi Edi Sudrajat, berhasil meredakan situasi dan merebut pisau dari tangan pelaku setelah melakukan negosiasi dan pendekatan persuasif. Tapi, bagaimana pelaku bisa membawa korban ke Pospol Pejaten? Apakah pelaku memiliki koneksi dengan orang-orang di daerah tersebut? Setelah berhasil merebut pisau dari tangan pelaku, polisi langsung mengamankannya. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Korban yang mengalami trauma segera dilarikan ke Rumah Sakit JMC Pancoran oleh Kasat Lantas Kompol Yunita Natalia Rungkat untuk mendapatkan perawatan medis dan pendampingan psikologis. Tapi, bagaimana kondisi korban sekarang? Apakah korban masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut? Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Rahmat Ibnal, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota yang terlibat dalam penyelamatan ini. Keberhasilan ini menunjukkan kesigapan dan profesionalisme Polri dalam menangani situasi darurat dan melindungi warga negara, kata Ade Ibnal. Polisi juga menyebutkan sempat melakukan negosiasi dengan pelaku saat menyelamatkan bocah perempuan yang disandera di Pospol Pejaten. Negosiasi berlangsung 15 menit lamanya. Hitungan menit, disandera, nggak lama, kita nego aja. Sekitar 15 menit, negosiasi, kata Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambla. Tapi, bagaimana polisi bisa melakukan negosiasi dengan pelaku? Apakah pelaku memiliki motif lain di balik tindakannya? Selama negosiasi, pelaku menodongkan senjata tajam ke leher korban. Beruntung korban tidak terluka akibat ulah pelaku. Pelaku bawa pisau. Ia memang nempel di lehernya. Korban, ujarnya. Saat ini korban dan pelaku sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Masih nggak ada jawaban yang pasti. Pelaku sudah diamankan di Polres Jaksel, tuturnya. Tapi, apa motif pelaku melakukan penyanderaan terhadap korban? Apakah pelaku memiliki koneksi dengan orang-orang di daerah tersebut? Polisi menangkap pria yang menyandera bocah perempuan berusia 4 tahun di Pospol Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku ternyata teman ayah korban. Pelaku, teman bisnis bapaknya. Bukan, bapaknya, kata Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurma Dewi. Tapi, bagaimana pelaku bisa menjadi teman ayah korban? Apakah pelaku memiliki koneksi dengan orang-orang di daerah tersebut? Kejadian ini terekam video amatir warga. Aksi penodongan oleh pria bersenjata tajam ini menarik perhatian para pengendara yang melintas sehingga arus lalu lintas macet. Dalam rekaman video viral, terlihat pelaku dan korban berada di dalam pospol. Tapi, bagaimana pelaku bisa membawa korban ke Pospol Pejaten? Apakah pelaku memiliki koneksi dengan orang-orang di daerah tersebut? Polisi mengungkap pelaku melakukan penyekapan karena berhalusinasi usai memakai sabu.
Motifnya sebetulnya dia hanya menjadikan anak ini sebagai tameng. Jadi dia takut halusinasinya dikejar orang. Jadi dia berhalusinasinya bahwa dia itu dikejar orang. Tapi kalau dia lihat ada anak kecil, dia tidak jadi dikejar orang. Itu halusinasinya. Terang Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Tapi, bagaimana pelaku bisa berhalusinasi akibat memakai sabu? Apakah pelaku memiliki riwayat penggunaan narkoba sebelumnya? Dia mengatakan pihaknya telah melakukan tes urin terhadap pelaku IJ. Hasilnya, IJ positif narkoba. Karena dia memakai sabu, sudah diperiksa, dia positif pakai sabu, ya kata Nurma. Tapi, bagaimana pelaku bisa memakai sabu sebelum melakukan penyanderaan? Apakah pelaku memiliki koneksi dengan orang-orang yang menjual narkoba di daerah tersebut? Dia juga mengungkap bahwa pelaku sudah menggunakan sabu sejak 4 hari ke belakang. Pengakuan dari dia, pelaku, dia sudah memakai sabu sudah 4 hari, ungkap Nurma. Tapi, bagaimana pelaku bisa memakai sabu sejak 4 hari ke belakang? Apakah pelaku memiliki riwayat penggunaan narkoba sebelumnya? Dengan demikian, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus ini. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan mencari motif lain di balik tindakannya.